Kemudian dalam prosesnya juga, kalau tadi Flo sempat nyinggung tentang kode etik ya, kalau di kode etik saya juga di psikologi juga kurang lebih sama ya terkait informed consent, tapi juga tidak boleh ada sentuhan fisik yang berlebih, atau bahkan saya malah sangat-sangat membatasi sentuhan fisik ya, termasuk untuk tepukan di pundak saja pun saya sangat jarang sekali, terlebih kalau itu lawan jenis ya, supaya kita tetap betul-betul profesional gitu. Kemudian tidak boleh ada hubungan yang sifatnya personal. Kalau di kami ada durasi waktunya gitu ya, jadi kalau mau taksiran itu nanti setelah beberapa tahun setelah itu gitu, tapi tidak boleh pada saat itu. Nah, terus ya begitu, apabila memang ini usia tertentu ya butuh persetujuan atau wali, ada yang menyetujui gitu, itu semua adalah pihak lain yang perlu tahu tentang prosesnya, karena kan mungkin untuk usia tertentu kan belum paham betul ya dia akan menerima apa. Gitu mungkin terkait prosesnya seperti apa. Oh iya, kalau tanda-tanda kliennya yang datang ke saya biasanya sih karena saya psikologi klinis, jadi seringkali orang itu datang merasa ada masalah yang jelas, kadang juga nggak jelas, kadang merasa tidak nyaman, ada perubahan tertentu gitu ya, kok gue jadi gini ya, gue biasanya nggak gini loh, gue nggak sesensi ini loh, kenapa gue sekarang jadi sensi ya, atau gampang emosi ya, atau udah kayak kehilangan gairah yang nggak punya motivasi ya, kok kayak stuck ya gitu. Nah itu momen di saat mungkin bisa datang untuk ke konselor gitu. Jadi ada sesuatu yang beda gitu, entah dia sadarin atau dari orang lain yang mungkin nyadarin. Seperti itu mungkin tanda-tandanya, jadi ada perubahan di sini. Thank you Naili. Okay. Terima kasih Mbak Flo, terima kasih Mbak Sari. Jadi kita sebagai konselor dan juga psikolog juga nggak boleh baperan ya teman-teman. Jangan sampai terjadi cinlok nantinya setelah pemberian layanan itu. Kalau mau terjadi cinlok jangan saat itu, berarti ya Mbak, boleh beberapa tahun berikutnya. Oke, kita apa ya Mbak, ke sesi selanjutnya, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan ini berkaitan dengan stigma masyarakat sih, karena kan kita sering banget dan masih banyak, bahkan banyak siswa-siswa ataupun orang-orang berpikir kalau orang yang datang ke konselor dan orang yang masuk ke ruang BK dia punya masalah. Terus kedua, orang yang datang ke psikolog, wah dia kena gangguan jiwa nih gitu. Sebetulnya kalau stigma seperti itu, kira-kira sebagai konselor dan psikolog itu apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Dan hambatan apa yang sering Mbak terima sama Mbak Flo terima juga, Mbak Sari sama Mbak Flo terima, berkaitan dengan profesi Mbak Flo sebagai konselor dan profesi Mbak Sari sebagai psikolog. Mungkin langsung dari Mbak Sari dulu, apa-apa? Oke. Itu stigmanya itu cukup kental ya, tapi belakangan sih saya melihatnya justru pelan-pelan sudah mulai memudar gitu. Dan di Jakarta apalagi gitu banyak sekali klien itu yang usianya muda gitu. Nah ini sebenarnya antara bagus atau enggak gitu ya, bahwa stigma ini memudar tapi banyak anak muda yang jadinya self diagnose tentang cocokologi gitu ya, sesuatu yang harusnya wajar pada usia segitu dan itu memang cuma bersifat sementara gitu ya, tapi tiba-tiba diyakini betul, jadi dia bikin sendiri pagernya gitu, bahwa oh gue nih BPD jadi, atau gue nih depresi banget nih dan saya akan hidup dengan ciri-ciri depresi. Nah ini kan yang repot, sehingga stigma ini betul di masyarakat ada, bahwa oh datang ke psikolog berarti sakit nih gitu ya, dan itu sudah turun-temurun dari zaman dulu dan sekarang juga sedikit banyak masih ada lah gitu, tapi juga nggak semuanya sih Nailu, sudah mulai rada berkembang. Nah tapi kalau menanggapi yang tadi, yang pertama, saya ngelihatnya sih karena kita nggak bisa lepas dari yang sejarahnya ya. Dulu kan kalau zaman dulu sekali orang nggak tahu psikologi, taunya tiba-tiba orang bisa kayak kemasukan roh halus, kena sihir gitu ya, makanya ada tukang sihir. Mereka nggak tahu kenapa orang tiba-tiba bisa guling-gulingan gitu ya, teriak, semuanya kaitannya lalu diteliti dan pengobatan semuanya berpusat pada otak gitu, termasuk yang terapi listrik ya, obat ini itu sampai akhirnya dikenali secara holistik atau menyeluruh bahwa faktornya itu banyak sekali dan bisa juga kita lakukan treatment dari segi yang
cara berpikirnya, behavior dan lain sebagainya, sehingga stigma tersebut sedikit banyak masih ada, betul, sedikit banyak sudah mulai terkikis juga iya, tapi saya merasa bahwa kita sama-sama harus saling ingetin nih bahwa urgensinya waktu ini kan jalan terus, dan itu yang paling nggak bisa diulang. Satu hari menunda untuk kita konseling pun itu sebenarnya belum tentu hal yang kecil. Ternyata satu hari, besok deh. Tapi sepanjang hari, dalam 1 jam dia megang handphone, media sosial di mana-mana, sangat-sangat gencar gitu ya, menampilkan sesuatu yang luar biasa lah, mungkin hebatnya gitu, atau kayaknya yang dia lihat itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang hebat, sesuatu yang indah, dan dia nggak punya, dia belum pernah. Menunda sehari itu banyak loh stimulus yang masuk ke kepala dia tentang aku nih sehebat apa sih, aku kok nggak kayak mereka ya. Itu dalam sehari menunda udah berapa kali itu perasaan nggak nyamannya muncul gitu, apalagi kalau nundanya jauh lebih lama. Jadi stigma negatif di masyarakat saya rasa pelan-pelan mulai dari kita lah yang sebagai profesional untuk mulai bisa mengedukasinya seperti itu. Nggak melulu soal sakit mental ya, kalau saya mungkin bisa ngomongnya di situ sih, mulai dari lingkungan terkecil. Oke, terima kasih Mbak Sari. Kalau dari Mbak Flo sendiri gimana? Terlebih mungkin stigma anak-anak ya, kalau buat kita konselor di sekolah pasti yang banyak tuh seperti itu. Wah, masuk BK nih dia nakal, wah masuk BK nih gurunya galak. Nah, kalau dari Mbak Flo sendiri gimana Mbak Flo untuk menghilangkan stigma-stigma seperti itu? Oke, sebenarnya saya juga sejalan sih sama Mbak Sari ya, karena saya aktif juga di sosial media. Saya lihat banyak sekali awareness nih sekarang khususnya dari anak-anak muda ya, tentang pentingnya konseling kayak gitu-gitu kan ya. Jadi kayak stigma-stigma negatif itu kayak sedikit-sedikit sudah mulai agak menurun, agak berkurang maksud saya ya. Tetapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa tetap juga ada yang masih punya stigma-stigma seperti itu, stigma-stigma dulu ya, bahwa ke konseling, khususnya ke konselor itu galak, tidak menunjukkan penerimaan, tidak bisa jadi rahasianya tidak terjaga nih. Hari ini cerita sama guru BK atau konselor di sekolah, besok masalahnya sudah ketahuan satu sekolah, besok masalahnya sudah ketahuan sama kepala sekolah, kayak gitu kan. Itu menjadi berkurang juga ya kredibilitasnya, sehingga masih banyak juga yang kurang atau stigma-stigma negatif terhadap konseling dengan konselor ya, yang membuat peminatnya masih agak-agak kurang gitu. Nah, terus bagaimana kalau ditanya bagaimana cara menghilangkan stigma itu? Sebenarnya itu harus harus usaha aktif dari konselornya sendiri. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, karena kayak tanpa dihampiri nanti konselingnya juga merasa punya gap yang sangat besar gitu, sangat jauh gitu dengan konselor, sehingga perlu dihampiri terlebih dahulu. Nah, dihampirinya dengan cara apa sih? Kalau saya sih ya, mungkin karena saya aktif di sosial media ya, mungkin apalagi teknologi ya sekarang semakin berkembang. Nah, itu bisa jadi media yang sangat bagus sih untuk mengedukasi bagaimana konseling itu tidak seburuk, tidak separah, tidak semenakutkan yang dipikirkan oleh orang-orang, khususnya mereka-mereka yang belum sama sekali belum pernah melaksanakan yang namanya konseling ya, mendapatkan layanan konseling maksud saya. Jadi menggunakan teknologi, menggunakan kemajuan teknologi untuk mengedukasi itu salah satu cara sih, karena memang harus ada keaktifan juga dari kitanya sebagai tenaga ahli dalam konseling. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini Mbak. Kalau gitu urgensinya layanan psikologi atau urgensinya layanan psikolog dan juga layanan konseling itu di masa sekarang itu apa, dan kemudian untuk mengenalkan konseling kepada masyarakat luas bahwa stigma-stigma yang tadi dihapuskan, kalau usaha dari para psikolog dan juga usaha para konselor ini seperti apa Mbak Flo dan Mbak Sari? Mungkin boleh dilanjut dulu Mbak Flo, langsung saja.
Oh ya, kalau urgensinya ya, iya bisa dikatakan faktor utamanya juga ini saya melihat menarik dari masa pandemi aja ya, berarti dari 2020. Dari 2020 memang banyak sekali hal-hal yang kegiatan-kegiatan lah, katakanlah kegiatan-kegiatan yang semuanya itu serba digital ya, digitalisasi. Nah, dalam digitalisasi itu kan juga penggunaan sosial media itu semakin meningkat, terus juga semakin banyak yang bisa dikatakan mungkin tidak mampu beradaptasi dengan yang namanya perubahan nih, dari yang dulunya kita bebas berkeliaran di luar, akhirnya langsung dikurung, katakanlah seperti itu ya, dikurung. Nah, itu adaptasi itu banyak yang tidak mampu melakukannya, sehingga banyaklah muncul isu-isu mungkin burnout mungkin, atau mungkin seperti konflik-konflik di dalam rumah tangga, dalam keluarga pun, bahkan orang tua sama anak juga suka konflik ya, karena orang tua tidak bisa mendampingi anaknya sekolah online seperti itu juga itu kan juga menjadi sebuah masalah yang urgent kalau kata saya ya, untuk bisa ditangani oleh seorang konselor dan hal-hal lainnya juga. Sehingga kalau dibilang bagaimana urgensinya ya sangat urgent juga ya untuk konselor ini memberikan layanannya kepada masyarakat. Terus pertanyaan terakhir tadi apa Mbak Nairul? Untuk menghilangkan dan juga mengenalkan konseling ke masyarakat luas itu seperti apa sih, menghilangkan tadi stigma-stigma buruknya? Itu sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya tadi ya. Kalau saya berarti kalau untuk lebih mengenalkan mungkin Mbak, lebih untuk mengenalkan ke masyarakat luas, ini loh konselor, ini loh psikolog, seperti itu. Kira-kira seperti apa Mbak Flo? Ini kalau dari sudut pandang konselor ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa konselor yang perlu aktif gitu ya, perlu aktif menyentuh masyarakat. Nah, bisa dimulai dengan nggak langsung ke konseling gitu loh, karena kalau langsung ke konseling kan mungkin stigma masyarakat masih kayak, aduh kalau konseling ini berarti aku bermasalah dong. Nah, bisa dimulai dengan edukasi tentang kesehatan mental, edukasi tentang keterampilan apa nih yang perlu kalian punyai dalam menjalani kehidupan supaya lebih efektif lagi gitu kan. Jadi bisa dimulai dengan bisa dikatakan pemberian layanan dasar lah ya, seperti itu. Pemberian bimbingan, pendampingan, pembinaan, seperti itu. Nanti ketika memang sudah klik nih, gimana ya bahasanya ya, sudah klik, itu bisa lanjut ke konseling kalau memang dibutuhkan. Seperti itu sih kalau dari saya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Flo. Kalau dari Mbak Sari sendiri gimana Mbak Sari? Untuk lebih mengenalkan konselingnya psikolog pada masyarakat luas itu seperti apa? Kalau yang selama ini saya lakukan dan mungkin saya juga amati dan pelajari, edukasinya sih kalau di saya akan menjelaskan contoh-contoh permasalahan apa saja sih di keseharian kita yang bisa kita bawa ke psikolog gitu ya. Kemudian selain contoh-contoh masalah, katakanlah seringan, bukan seringan sih, saya nggak boleh mengatakan masalah ini ringan atau berat ya, karena tiap orang merasakannya berbeda, tapi sesering yang ditemui dalam keseharian di dunia sekolah, kerja gitu ya, atau mungkin dalam relationship, sering kita bahas toxic relationship, kemudian lagi ada isu apa di sekitar kita dan itu relate gitu dengan topik-topik yang sering kita bahas dengan konseling, itu bisa kita edukasikan juga. Kemudian untuk mengurangi orang merasa kecil hati, seringkali saya juga menginformasikan entah itu ke klien saya maupun secara luas atau secara umum bahwa ini semua normal loh, dalam arti normal dialami oleh banyak orang, dan ini ada kaitannya dengan struktur otak kita, hormon kita, kemudian kondisi cemas kita itu wajar gitu. Nah, jadi nggak usah kecil hati untuk datang ke professional help gitu. Jadi lebih fokus di edukasinya seperti itu sih kalau yang saya lakukan. Jadi memberikan contoh-contohnya juga.